Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari membuat web. Nah, hal yang paling dasar dalam membuat web adalah HTML. Apa itu HTML? HTML atau biasa disebut dengan Hypertext Markup Language. Jadi HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan blok code untuk halaman web dan aplikasi. Nah, HTML bukanlah bahasa pemrograman dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen, sama seperti Microsoft Word. Nah, ketika bekerja dengan HTML, kita menggunakan struktur data yang sederhana atau bisa disebut tag dan atribut untuk markup halaman webnya. Misalnya, kita membuat sebuah paragraf dengan menempelkan enclosed text di antara tag pembuka, misalnya tag P dan tag penutup P/. Nah, HTML sendiri dibuat oleh tim Berners-Lee, yaitu seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Nah, dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, yang pertama, kalian harus siapkan text editor. Di sini saya menggunakan Sublime. Saya menggunakan Visual Studio Code. Kalian bisa menggunakan Sublime atau Atom atau text editor yang lain. Nah, di sini sebelumnya saya akan membuat sebuah folder baru. Saya namakan dengan web. Nah, klik kanan. Nah, kalau kalian sudah menginstal Sublime atau Visual Studio Code, klik kanan saja, kemudian open with code. Atau kalau Sublime, open with Sublime. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sebelum kita mulai, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, di bagian ekstensinya, install terlebih dahulu Live Server. Nah, biar hasilnya nampak tanpa perlu kita masuk ke localhost lagi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat satu file, new file. Saya namakan dengan belajar.html. Enter. Nah, berdasarkan versi HTML terbaru kalau tidak salah sudah sampai ke versi 5. Untuk ngoding pertamanya, ketik ya HTML, kemudian pilih HTML5. Nah, inilah formatnya. Nah, kerangka HTML bagian atas ini dia itu mendeklarasi atau mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Nah, kemudian ada tag HTML, ini tag pembuka dan ini tag penutupnya. Setiap tag ada yang memiliki tag pembuka dan tag penutup atau cuma tag pembuka saja. Nanti kita coba beberapa tag yang tanpa menggunakan penutupnya. Nah, yang ini menandakan elemen akar HTML, halaman HTML berada di dalam sini. Kemudian ada tag head. Nah, di bagian ini yaitu elemen berisi informasi meta tentang halaman HTML. Kemudian ada title, yaitu elemen yang menentukan judul atau untuk halaman web, halaman HTML yang atau yang ditampilkan dalam bar judul browser atau tab halaman ini. Kemudian ada namanya body. Nah, untuk body
Elemen ini mendefinisikan tubuh dokumen dan merupakan wadah untuk semua isi yang terlihat, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain-lain. Kemudian ada tag-tag lain seperti heading. Itu kalau di sini ditulis dengan H. Nah, untuk H sendiri dia atau heading ini memiliki beberapa tipe, yaitu ada H1 sampai H6. Nah, apa bedanya? Kalau H1, nah, ketik H1 langsung enter aja, akan keluar seperti ini. Untuk H1 kita misalnya ketik hello world. Nah, untuk H2 kita ketik judul paragraf. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian folder tadi sudah terdapat satu ini halaman HTML. Nah, jika punya kalian tidak berbentuk seperti ini, klik kanan, open with. Nah, kalian bisa pilih di sini. Nah, kalau sudah, klik aja. Nah, ini dia. Apa beda ini sama ini? Tulisannya lebih besar yang H1. Nah, kita lihat lagi. Untuk bagian title-nya, di sini tadi masih dokumen. Misalnya saya ubah ini menjadi belajar web KKN. Maka di bagian sini akan berubah menjadi belajar web KKN. Nah, kemudian kita coba H4. Misalnya saya ketik, jangan lupa Ctrl S untuk save-nya. Kemudian akan muncul seperti ini, dia lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya ini kita hapus saja. Ada list-list. Misalnya, ya, tadi kan saya ada bilang ada tag yang tidak perlu tag penutup. Nah, contohnya seperti BR atau break. Nah, kemudian untuk membuat list ada beberapa cara. Salah satunya adalah UL dan OL. Bedanya UL dan OL, kalau tidak salah, kalau UL itu dia listnya dalam bentuk titik, kalau OL listnya dalam bentuk angka. Nah, kita coba saja misalnya UL. Nah, di sini untuk mengisi bagian-bagian dari listnya kita pakai LI. Nah, kemudian ada tag lagi yang tidak perlu penutup, yaitu tag A. Nah, tag A ini akan membuat sebuah kata-kata itu menjadi link yang akan membuka halaman lain. Misalnya nih, saya membuka halaman YouTube. Halaman YouTube, copy saja bagian sini, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke sini, di bagian href ini kita kasih link ke YouTube-nya. Kemudian di antara ini kita buat link ke YouTube. Ctrl save. Kalau untuk UL dia defaultnya dalam bentuk titik. Nah, sekarang
kita buat lagi sini break, kemudian kita buat yang OL. Nah, kita copy saja dari sini, Ctrl C, Ctrl V, biar membedakan. Ini saya ubah jadi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita save lagi. Bisa kita lihat di sini, ini dalam bentuk angka. Ini saya pindahkan ke bawah aja. Ctrl X, Ctrl V. Nah, kemudian ada namanya tag, sama seperti tag BR, dia tidak ada penutupnya. Maaf, ada, yaitu tag P atau tag paragraf. Nah, kita misalnya saya ambil contoh kalimatnya lorem. Saya copy ya ini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya buat satu lagi yang bagian bawah ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, biar tidak lupa yang tadi, saya akan buat satu lagi di sini, yang link tadi tanpa menggunakan LI. Kita bisa membuatnya, misalnya saya ketik A, langsung link ke YouTube-nya. Di sini saya buat YouTube, kita ambil ini saja, kita ambil yang ini, Ctrl C, nah sini kita paste, kita tulis sini link ke YouTube, kita save, kita close, langsung nampak seperti ini. Nah, kita sudah mengenal singkat apa dan bagaimana cara membuat tag-tag HTML. Nah, HTML itu ibarat kerangka, atau kalau dalam melukis atau menggambar, HTML ini cuma garis yang dibuat menggunakan pensil atau pulpen. Sedangkan untuk mempercantiknya dengan kalau kita ingin memberi warna atau memperindah halaman web kita akan menggunakan namanya CSS. Nah, CSS adalah bahasa yang menggambarkan gaya dokumen HTML. Nah, CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. Kemudian untuk membuatnya kita ke text editor lagi, di bagian header kita tulis, saya tulis di bawah titel aja, kita tulis link, kemudian pilih yang CSS. Nah, kemudian kita disuruh membuat satu file namanya style.css. Nah, kalian bisa ubah-ubah, cuma kayak apa, kayak peraturan tidak tertulis, kita harus menggunakan style.css untuk bagian ini. Oke, tulis saya style.css, enter. Kemudian, nah misalnya saya mau mengubah semua tulisan ini menjadi warna hijau, warna abu-abu misalnya. Langsung saja ke sini. Nah, kita lihat tulisan ini berada di bagian mana.
tulisannya semua berada di bagian tag body. Nanti kita tulis di sini body, buka kurung kurawal, enter, tulis color, kita pilih yang gray. Nah, kita save, kemudian balik lagi ke halaman webnya, kita refresh, maka semua tulisannya berubah menjadi abu-abu kecuali yang link. Nah, kenapa bagian href atau link tidak berubah? Karena di dalam CSS ada namanya inheritance. Jadi khusus untuk tag A atau link tidak menginheritance dari yang lain. Nah, untuk mengubah tulisan ini menjadi warna abu-abu juga, kita lihat bagian link tadi berada di tag A. Tag A yang bagian link ke YouTube-nya juga tag A. Maka kita ubah di sini A, buka kurung kurawal lagi, kita tulis color supaya dia menginherit apa yang sudah ada di bagian body ini. Kita tulis inherit, Ctrl S, kemudian kita refresh, maka linknya akan berubah menjadi warna abu-abu. Kemudian jika kita ingin mengubah bagian backgroundnya menjadi berwarna, di bagian body-nya, di bagian body yang tadi, kita tulis background color. Nah, misalnya kita pilih kita save, kemudian kita balik lagi ke sini. Maaf, di sini searchnya ada tagar, Ctrl S, kita refresh. Nah, warnanya akan berubah seperti warna yang ada di Color Hunter tadi. Nah, di sini ada pagar, jadi mungkin tidak ada kopinya pagarnya. Nah, kemudian kalau backgroundnya kita mau taruh gambar, nah maka kita balik di sini ke bagian sini, namanya background image. Kemudian pilih yang URL. Nah, sebelumnya kita buat dulu satu folder, namanya saya buat misalnya foto. Nah, di sini ada satu folder baru namanya foto. Nah, saya akan masukkan satu foto, misalnya foto ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, biar mudah, kita ubah namanya menjadi gambar. Kemudian di bagian URL ini tulis path dari gambar tadi, yaitu ada di folder foto slash, kemudian pilih gambar yang akan dimasukkan. Nah, di sini saya menggunakan tulis ekstensinya juga, yaitu gambar.png. Nah, kita save dan kita reload. Nah, backgroundnya sudah menjadi gambar. Secara default gambar ini akan memenuhi halaman web. Kalau tidak mau penuh seperti itu, kita pakai tag background repeat. Nah, di bagian bawah ini kita tulis background repeat, kita pilih yang no repeat, maka dia tidak akan mengulang gambarnya. Nah, ini mungkin gambarnya terlalu besar, maka dia langsung penuh. Nah, misalnya kita ambil gambar yang lain, yang mana? Kita ambil ini misalnya, Ctrl C,
Kalau ini besar juga, Ctrl V, kita ubah namanya depan.png. Kemudian di bagian ini saya ubah menjadi depan.png. Yang ini kita komenkan dulu. Cara komennya, tekan Ctrl kemudian slash, kita save, kita lihat. Nah, ini gambarnya. Nah, ini dia mengulang karena gambarnya cuma segini, jadi dia mengulang. Cara biar dia tidak mengulang, kita buat background no repeat, Ctrl S. Nah, gambarnya tidak terulang. Nah, kita lihat sini, ini terputus, di sini terputus. Nah, kemudian misalnya kita mau yang ini, misalnya kita mau repeat secara sumbu X atau ke samping, Ctrl save, maka dia akan mengulang ke samping. Atau kita mau secara sumbu Y atau mengulang ke bawah, maka dia akan mengulang ke bawahnya. Nah, kemudian untuk mempermudah men-style halaman HTML-nya, ada namanya selektor, yaitu kata kunci yang digunakan pada CSS untuk memilih elemen HTML mana yang akan dieksekusi. Nah, misalnya saya menggunakan misalnya di bagian, saya mau ubah di bagian H1, saya mengubah fontnya menjadi font family. Saya pilih yang kursif, Ctrl S, maka kalau kita lihat di sini tulisannya berubah. Atau mungkin biar tulisannya enggak abu-abu, ini saya hapus dulu, kita save. Nah, tulisannya menjadi warna hitam. Nah, tulisannya berubah menjadi warna seperti ini. Nah, kemudian selektor, salah satu selektor yaitu koma. Itu misalnya saya untuk H1 dan H2 saya ingin menggunakan font yang sama. Jadi saya tinggal tulis di sini koma H2, Ctrl save. Kemudian saya refresh. H1 dan H2 memiliki font yang sama. Nah, font yang selektor yang selanjutnya ada namanya ID dan class. Nah, untuk ID, untuk kelas kita gunakan titik, dan untuk ID kita gunakan pagar untuk membuatnya. Nah, setiap selektor mempunyai spesifikasi atau setiap selektor memiliki bobot. Nah, bobotnya yaitu bobot paling tinggi ada inline, kemudian ID, kemudian kelas, baru elemen. Nah, satu elemen tidak boleh memiliki satu elemen hanya boleh memiliki satu atau dua ID saja, sedangkan untuk kelas dia bebas beberapa kelas yang ada pada satu elemen itu. Nah, misalnya saya mau ubah warna yang ID ini, saya mau ubah warna yang atas ini menjadi warna hijau dan yang bawah saya ubah menjadi warna merah. Kita lihat di bagian ini, keduanya sama-sama menggunakan, saya bisa dulu biar lebih mudah, keduanya sama-sama menggunakan P. Jadi saya akan mengasih di sini
ID, saya kasih misalnya P1. Kemudian di sini saya akan kasih kelas. Saya kasih nama kelasnya P2, Ctrl S. Nah, di bagian kelas tadi saya gunakan P2. Kelas P2 saya kasih dia color red. Kemudian untuk yang ID P1 saya kasih warnanya. Nah, di sini untuk membuat dia menjadi tebal, kita gunakan font white, kita tulis ya, kita pilih yang bold. Ctrl S. Kemudian di bagian yang tadi kelas ini kita spasi saja, kita tulis cetak tebal. Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, bagian yang tadi sudah menjadi tebal. Nah, kemudian misalnya kita mau, kalau kita gerakkan kursor ke suatu tulisan, misalnya ke tulisan link ini, ada terjadi sesuatu dengan tulisan itu. Nah, untuk itu kita gunakan namanya hover. Nah, buat kelas di bagian di YouTube, setelah buat di bagian link ini, buat kelas di sini kita tulis kelas, kita buat namanya misalnya kelasnya link. Ctrl save. Kemudian kita ke CSS nya, kita buat kelas link. Nah, untuk menggunakan hover, kita gunakan T2, pilih yang hover. Nah, kemudian kalau dia mengarahkan kursor ke bagian elemen yang menggunakan kelas link, maka kita ubah font size-nya menjadi 20 px. Save. Kemudian kita ubah warnanya, color, misalnya saya pilih saya pilih hijau aja. Ctrl save. Nah, kemudian kita refresh. Jadi kalau kita mengarahkan link ke sini, tulisannya menjadi besar dan warnanya menjadi hijau. Nah, selanjutnya ada namanya Bootstrap. Jadi Bootstrap ini suatu framework atau kerangka yang sudah dibuat orang lain untuk memperindah atau mempermudah kita membuat CSS-nya atau tampilannya lebih menarik. Nah, ketik aja get Bootstrap, kemudian ke Bootstrap, kemudian download dulu. Nah, ada beberapa cara. Ada cara online atau kita bisa langsung ke introduction-nya. Kita online, kita ambil link ini, kemudian paste di bagian halamannya, itu
seperti ini. Bootstrapnya di bagian heading, dan yang scriptnya atau yang JS-nya di bagian body. Nah, pertama kita pakai yang offline dulu. Kita download. Saya misalnya taruhnya di sini, buat folder biar mudah saya cari nanti. Save, kemudian kita cari di download web, kemudian extract here. Nah, dari sini. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita menggunakan online, ke introduction, kemudian copy halaman yang CSS-nya, copy dari sini ke bagian HTML-nya di bawah sini, enter, Ctrl V, Ctrl S, kemudian kita copy yang bagian JS-nya, copy, kemudian kita taruh di bagian sini, enter, di sini, Ctrl V. Nah, ini akan secara online Bootstrapnya sudah aktif. Kita rapikan dulu. Nah, kalau kita ingin membuat dia secara tanpa internet dia aktif, caranya kita buat folder baru namanya Bootstrap atau bebas apa namanya. Maaf, ini saya terbuat di dalam foto. Ini kita lihat dulu. Saya buat di luar. Ini folder boleh juga. Misalnya Bootstrap. Nah, di bagian Bootstrap ini kita copy aja yang tadi, kita ambil CSS, kita ambil Bootstrap CSS-nya, Ctrl C, kemudian kita pindahkan dia ke web, Bootstrap, Ctrl V, kemudian kita pilih bootstrap.js-nya, bootstrap.js, Ctrl C, kita kembali ke sini, Ctrl V, kemudian kita buat yang bagian ini, kita hapus saja, kita buat namanya, kita linkkan dia ke Bootstrap CSS, kemudian ini yang jQuery, ini yang popper, ini yang Bootstrap JS-nya kita ganti ke Bootstrap JS, kemudian kita buka ini, C, Ctrl V, enter, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita buat file baru namanya popper
www.js, Ctrl V, save. Kemudian kita buat atau kita copy dulu nih untuk jQuery nya, Ctrl V, maaf ini masih poppernya, Ctrl C untuk jQuery, kemudian kita copy, kita buat file baru namanya jQuery.js. Kita paste di sini, Ctrl S. Kemudian yang bagian ini kita hapus saja, atau kita buat yang baru aja biar mudah. Ctrl L. Nah, di sini kita buat namanya script. Ini kita pilih yang bentar. Ctrl L, hapus. Script source, kita pilih yang boot. Biar tidak salah, slash kita pilih bootstrap.js, kemudian script kita pilih yang jQuery, kemudian kita pilih yang popper. Nah, untuk tutorialnya sebenarnya banyak link untuk belajar, yaitu ada misalnya ada Witry School, Tanicode, dan lain-lain. Jadi untuk materi selanjutnya kalian bisa memodifikasi halaman webnya sesuai keinginan kalian. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Witry School, Tanicode, dan atau belajar web lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.